Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Basurufi, saya pendamping sosial PKH Kabupaten Luwu Utara. Saya ditempatkan di Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak yang telah menyempatkan hadir di pertemuan rutin kita. Yang pada sesi kali ini kita akan membahas tentang memulai usaha. Bagaimana bapak dan ibu di rumah memulai usahanya seperti itu. Di sini sebelum kita lanjut pembahasan, apakah saya mau bertanya, apakah bapak di sini ada yang memiliki usaha di rumah, baik itu usaha keluarga ataukah usaha kelompok seperti itu? Ada. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana memulai usaha itu. Yang pertama itu adalah mampu mengidentifikasi, mengembangkan dan menilai kekayaan ide usaha secara berencana sesuai dengan potensi yang tersedia. Maksudnya di sini potensi yang tersedia bahwa usaha itu dimulai, kita harus lihat potensi yang ada di sekitar kita itu seperti apa. Contohnya kalau di daerah kita ini banyak kelapa, kita dapat memulai usaha itu seperti apa? Kira-kira bapak ini, kira-kira kalau di daerah kita itu banyak kelapa, apa yang bisa kita usahakan? Kita itu bisa usaha sepertinya kopra, bisa minyak kelapa, minyak goreng, bisa sapu lidi, bisa juga, bisa. Karena kita lihat potensinya yang ada. Misalkan kalau di daerah kita ini banyak bambu. Jadi kita bisa bikin anyaman-anyaman bambu. Mungkin di sini ada yang tangan-tangannya kreatif atau punya ide-ide kreatif yang bisa buat anyaman-anyaman bambu seperti itu. Yang di sini dalam memulai ide usaha ini adalah bagaimana bapak itu jeli ataukah pintar dalam melihat potensi dan bagaimana bahan bakunya, sumber bahan bakunya, dan bagaimana pemasarannya begitu. Itulah yang dikatakan potensi. Apakah nanti ke depannya ini usaha ini dapat memberi saya untung atau memberi saya kerugian? Seperti itu. Kemudian selanjutnya itu memiliki keterampilan untuk merencanakan keuangan usaha. Dalam artinya di sini bahwa pada saat kita memulai usaha, bapak dan ibu harus paham bahwa di usaha ini yang kita kelola itu adalah uang. Jangan sampai bapak memulai sebuah usaha dan bapak tidak tahu dalam bagaimana caranya mengelola uang, makanya usaha itu menjadi tidak sukses atau dampak terburuknya adalah mengalami kebangkrutan. Karena yang dalam memulai usaha ini yang kita cari adalah keuntungan. Bagaimana bisa modal itu kembali dan ada keuntungan yang kita hasilkan di situ. Dalam hal ini bapak harus bertanya ke orang lain, ataukah belajar lewat buku, ataukah media-media sosial, bagaimana caranya mengelola atau merencanakan keuangan usaha begitu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah memiliki gambaran untuk menyusun rencana pemasaran usaha seperti itu. Makanya saya tadi katakan bahwa dalam memulai usaha itu kita harus mengenal potensinya di daerah itu, dan bagaimana kita membuatnya, melakukan usaha tersebut, dan bagaimana kita memasarkannya. Kan percuma juga kalau kita
mampu untuk menghasilkan produk atau kita mampu untuk menghasilkan barang, tetapi tidak ada yang kita tempati untuk melakukan pemasarannya, kan rugi. Kita sulit untuk memasarkannya. Jadi di sini saya ingin berbagi kepada bapak-bapak dalam kalau ingin memulai usaha harusnya itu memperhatikan juga pemasaran itu di mana, mau kemana atau mau bagaimana. Jangan sampai kita menghasilkan suatu produk atau barang yang tidak ada peminatnya sama sekali. Itu sebuah kecerobohan itu seperti itu. Karena yang dipikir sebelum melakukan usaha itu harusnya pemasaran itu sudah ada di benaknya bapak dan ibu. Nah, barang ini mau kemana harus sudah ada, karena itu lebih memperlancar lagi pada saat melakukannya nanti seperti itu. Kemudian di sini ada memahami cara mengelola keuangan usaha sama tadi. Misalkan bapak punya modal itu bisa dari bapak sendiri, dari tetangga sendiri, dari keluarga sendiri dalam atau dari bank dalam artian bahwa bapak ini meminjam. Tapi meminjam ini disinilah ada risiko yang sangat rentan. Jadi bapak dan ibu harus memikirkan benar-benar bagaimana apakah kita memulai usaha ini dengan cara meminjam ini harus benar-benar bahwa keuntungan itu diperoleh, modal ini harus kembali seperti itu. Jadi saya tekankan di sini bahwa bapak harus jeli dalam melihat potensi, pandai dalam mengelola keuangan, pandai dalam mencari pemasaran, dan kalau memang harus meminjam, usahakan usaha ini mendapat keuntungan seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, semoga nanti ini bisa dipraktekkan kalau bapak dan ibu memulai usaha baik itu pribadi ataupun kelompok. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk waktunya. Nanti kita lanjut ke sesi berikutnya. Mungkin cukup sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.